Pada video ini kita akan membahas tentang implementasi percabangan di bahasa pemrograman PHP dan outputnya dalam bentuk aplikasi web. Sebagai contoh, di sini kita bisa gunakan yang namanya fitur login. Jadi untuk membuat login, kita buat aja file dengan nama login.php. Dan kali ini ya berbeda dengan video sebelumnya, saya akan mulai dulu dari membuat UI-nya dulu atau membuat antarmukanya dulu, inputannya terlebih dahulu dengan menggunakan HTML. Nah, di sini kita buat struktur sederhananya dulu, terus kemudian kita bisa buat headingnya misalkan login, selanjutnya itu kita kasih garis dan kita buat form. Dan untuk login sendiri itu juga sama ya, kita masih menggunakan metode post. Untuk actionnya juga masih di dalam filenya. Inputan untuk login seperti yang kita ketahui itu ada dua. Yang pertama adalah inputan dalam bentuk teks untuk username. Nah, kalau teman-teman di sini menggunakan implementasinya ingin mencoba ulang ya, tapi username-nya dalam bentuk email, maka saran saya tipenya diganti jadi email dan name-nya juga diganti dengan email. Nah, untuk sebagai contoh di sini saya akan gunakan username biasa. Terus kemudian kita kasih jarak 2 baris. Input. Untuk password kita gunakan nama inputannya adalah password. Ya, namanya password juga. Begitu juga dengan ID-nya. Dan terakhir, kita bisa tambahkan button submit dengan nama login. Oke, sekarang kalau kita coba akses login.php, ya kita harus jalankan dulu ya. Jadi teman-teman juga jangan lupa nyalakan Laragon atau XMPP-nya. Di sini tampilan loginnya sudah dapat dilihat. Kita mungkin bisa kasih label juga ya agar lebih jelas. Label for username, namanya adalah username. Dan yang kedua itu untuk password. Nah, sekarang jauh lebih baik. Karena inputannya sudah ada, kita bisa sisipkan PHP kode di bawah sini. Nah, untuk ini karena kita belum menggunakan yang namanya database, ya jadi kita akan gunakan data sederhana saja, statis, di mana di kodenya ini dia menyimpan variabel user admin sama dengan admin untuk adalah rahasia 123. Jadi ketika orang ingin masuk ke dalam sistem, maka dia harus memastikan bahwa kombinasi admin dan rahasia 123 ini sama. Nah, disitulah kita nanti memanfaatkan yang namanya percabangan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan juga, ya kita itu bisa menggunakan ya variabel spesial dari PHP yaitu $_post untuk mengambil nilai username dan passwordnya. Nah, untuk pertama, karena ini adalah servernya itu nanti HTTP-nya request-nya adalah post, maka biasakan ya kita if jika servernya itu diakses dengan request metodenya sama dengan post, maka kita ambil terlebih dahulu nilai username-nya. Ini password admin ya biar nggak tabrakan. Nilai username-nya adalah sama dengan $_post. Terus kemudian itu kita isi dengan name atribut ya, yaitu username. Untuk password kita isikan $_post password seperti ini. Pastikan dulu namanya sudah sama, password, username, password, username. Oke, karena ini sudah sama, barulah kita lakukan percabangan lagi. Dimana logik sederhana adalah jika username sama dengan super user admin dan password sama dengan password admin, maka dia boleh masuk ke dalam sistem selanjutnya.
Nanti misalkan kita buat ya nama filenya adalah dashboard.php. Tapi jika tidak sama, salah satunya aja salah, maka nanti kita munculkan ya login gagal. Nah, oke, kalau gitu di sini kita bisa buat percabangan jika $username yang diinput oleh si user itu sama dengan data yang ada di sistem. Nah, ini nanti kedepannya akan digantikan dengan query ke database ya, user admin. And $password admin, password yang diinput oleh si pengguna sama dengan yang di sini, maka kita misalkan ya munculkan dulu aja echo selamat datang. Else kalau dia salah, echo login gagal. Nah, sederhana ini kalau kita ingin terapkan ya percabangan untuk fitur login. Sekarang kita bisa langsung uji coba. Kita refresh terlebih dahulu. Tadi kan kombinasi yang benar adalah admin dan admin 12 dan rahasia 123. Maka misalkan di sini saya buat aja 123456 sebagai contoh. Maka ketika kita cek login, yang muncul adalah login gagal. Atau kemarin di video sebelumnya kita juga sudah buat H3 login gagal, mau kita kasih jadi stylenya warna merah, ini juga harusnya bisa. Colornya adalah red. Ini terus kemudian ambil juga sama. Ini warnanya adalah green. Selamat datang. Nah, kita save, kita coba lagi. Nah, login gagal. Admin 123 gagal, tapi kalau kita supply datanya sesuai dengan nilai yang ada di sini, maka seharusnya nanti hasilnya adalah rahasia 123. Nah, jawabannya adalah selamat datang. Nah, dari sini ada dua inputan ya yang akan dipilih ya berdasarkan kondisi yang sudah kita buat di sini. Nah, juga di sini ya kita nanti bisa buat fungsinya ketika dia itu benar passwordnya, maka misalkan kita bikin aja di sini sebagai sampel ya admin.php. Isinya hanya misalkan H1 halaman admin, paragraf sederhana saja. Misalkan seperti ini. Coba. Jadi ketika usernya itu benar dan passwordnya, maka kita panggil fungsi header namanya. Header, arahkan dia ke lokasi file baru, yaitu namanya adalah admin.php. Nah, ini fungsi yang digunakan untuk proses redirect. Yang tadinya di login.php, sekarang kita direct dia ke halaman admin.php. Nah, untuk uji coba, kita coba lakukan di sini. Kita refresh dulu. Dan kita masukkan dulu user sembarangan ya, ini yang tidak sesuai, tapi ketika sesuai admin rahasia 123, maka hasilnya adalah kita dipindahkan ke halaman admin. Ya. Nah, jadi itu ya cara kerja dari yang namanya percabangan di fitur aplikasi web dengan menggunakan PHP, HTML maupun CSS. Nah, baik, sekian untuk video kedua ini. Ya, next, terakhir video kita akan bahas ya tentang cara kerja dari perulangan dan bagaimana implementasinya dalam konteks aplikasi web. Terima kasih.